Bang, mungkin melihat yang lagi rame sekarang dibahas tentang kasus DWP yang dimana akhirnya dari 2,5 miliar itu ternyata berbuntut sampai 32 miliar. Abang melihat kasus ini seperti apa, Bang? Nah, kalau ini ya, ini komentar saya ya, karena saya kebetulan mengenal Dir Narkoba Polda Metro Jaya ini, ya. Dir Narkoba ini kan Kombes Donald Simanjuntak. Nah, kebetulan ada kakaknya itu teman baik kita lah. Nah, dan setahu saya Donald ini kan dari Medan, ya, beberapa kali tugas di Medan, pernah Kapolres di Medan, pernah Kadif Propam Polda Sumut ya, Kadif Propam. Nah, selama dia bertugas jarang pernah terjadi ada pemerasan, ada ya minta-minta, enggak loh. Bahkan ada satu urusan yang kami tanganin di daerah wilayah hukum Sumatera Utara, yang kebetulan kalau nggak salah Kapolres itu sulit mau ketemu kami, malah dia memfasilitasi dengan menelepon dan langsung akhirnya kami dipertemukan gitu, dan urusan ya akhirnya selesai gitu. Jadi kalau sosok Kombes Don ini saya melihat ya agak ragu saya kalau dia memerintahkan langsung untuk melakukan pemerasan terhadap terhadap warga negara Malaysia itu yang datang kebetulan ya ke Indonesia untuk menghadiri konser itu. Nah, yang perlu saya pertegas sebenarnya ini kemungkinan anak-anak di bawah ya kan, ketika melihat orang warga negara asing seolah-olah langsung melihat bahwa oh ini pasti bawa obat-obatan terlarang ya kan, karena di konser ini kan ya memang rawan obat-obatan terlarang. Cuman ketika mereka melakukan pemeriksaan, nah ini dia nih, apakah itu inisiatif langsung daripada Dir Narkoba atau itu hanya inisiatif masing-masing sendiri-sendiri untuk kalau misalnya penonton ini ya bisa saya kondisikan lah. Nah, itu yang perlu dicari tahu sama Kadif Propam Mabes Polri. Nah, jadi jangan cuma digunting di atas. Ini kayak undang-undang PT. Jadi anak buah lakukan kesalahan, kemudian yang pimpinannya yang kena gitu loh. Nah, ini perlu dipertegas. Apakah ini dalam memeras itu inisiatif langsung daripada Dir Narkoba atau memang pintar-pintaran anak-anak di bawah? Karena ini Dir Narkobanya ini Akpol loh. Ini kalau nggak salah Akpol jebolan tahun 97 nih. Rata-rata kalau produk Akpol itu nggak mau yang begitu-begitu. Saya pernah ada satu pejabat, sekarang udah kombes. Ya, pernah kasat di Polres Jakarta Barat, pernah Wakapolres di Jakarta Barat, pernah saya bawa ditolak. Makanya kalau yang lulusan Akpol ini nggak main-main ya, nggak main-main dalam mengemban tugas itu, nggak pernah main-main. Nah, ini jangan-jangan sekolah sore nih. Ini penyidik kan semua banyak yang sekolah sore, ya kan? Yang sekolah sore ini kebanyakan yang selalu ya udahlah dicipta kondisi. Nah, cipta kondisi, jadi ya udah kita minta aja gitu kan. Nah, ini yang saya perlu menghimbau ya kepada Pak Kadif Propam Mabes Polri. Nah, periksalah semua. Nah, ini nggak mungkin inisiasi langsung atau perintah langsung. Mana ada seorang dir sepangkat kombes memerintahkan langsung, ambil aja itu. Dimintain aja itu kan, caranya kan dengan meminta ini sebenarnya. Kalau nggak diminta kan nggak keluar uang masyarakatnya kan, masyarakat Malaysia itu kan. Ini karena nggak mungkin ada perintah langsung, itu nggak mungkin. Ini pasti pintar-pintaran yang kemudian orang itu kemudian ketika diperiksa Propam menyampaikan bahwa ini perintah dari Dir Narkoba. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Ini kayak salah besar ini. Dan saya kenal Kombes Kombes Donald Simanjuntak itu ya punya track record yang bagus sih semenjak berdinas di Sumatera Utara, di jajaran Polda Sumatera Utara, dan orangnya bagus, nggak tukang minta kok, nggak tipikal dia itu tukang minta gitu ya. Nah, jadi menurut saya seperti itu. Nah, jadi himbauan saya adalah kepada Polda Metro Jaya mengkaji ulang, tapi kan sudah dibanding ini kan kalau nggak salah kan, sudah dinyatakan banding kan. Nah, biasanya akan tidak jadi itu biasanya. Kayak Bang Jerry Raymond Siagian kan di PTDH juga, kemudian setelah banding dia kan nggak jadi di PTDH. Jadi saya berharap juga tidak jadilah di PTDH nanti di tingkat banding supaya nggak terlalu panas lagi. Beritanya kan sekarang lagi panas nih. Nah, tapi himbauan saya kepada Kadif Propam
periksa jajaran penyidik. Yang nakal nih pada umumnya penyidik. Karena penyidik yang bisa menggoreng berkas, menggoreng ini, menggoreng itu biasanya penyidik. Nah, penyidik dengan yang membuat cipta kondisi pemeriksaan itu biasanya penyidik. Jadi yang mencari celah-celah dalam pemeriksaan itu juga penyidik. Karena nggak mungkin lah kombes yang memeriksa langsung, dia pun nggak tahu, dia cuma terima laporan kok. Kebanyakan ini dan seperti ini komandan seperti ini, kan gitu kan. Dan mereka yang menyampaikan sama komandan ya bahwa ini ada seperti ini, ada seperti ini gitu. Memang ya itu cipta kondisi itu kebanyakan datang dari penyidik. Jadi saya berharap ya Kabid Propam perintahkan untuk periksa semua penyidik, ya kan, dari hulu ke hilir. Baru kelihatan itu, baru tahu itu nanti efeknya seperti apa gitu ya. Abang sendiri juga ada tanggapan Bang? Ya, itu sama sih, sama dengan ya rekan kita. Ya harusnya ya dicek ulang lah, diselidiki ulang semuanya, ya kan, yang benar-benar jangan sampai salah semua gitu. Seperti itu. Artinya Bang, langkah dari Kapolri sendiri untuk pemecat di narkoba ini tidak tepat atau seperti apa? Nggak tepat, terlalu cepat gitu. Jadi seolah-olah kayak ada yang mau menduduki posisinya Dir Narkoba yang Donald tempati sekarang dengan cara ya seperti itu, mensabotase. Ini kan namanya mensabotase. Mana mungkin ada seorang kombes memerintahkan langsung bawahan untuk lakukan pemerasan, itu nggak mungkin. Jadi mungkin yang dilakukan sama bawahan tiba-tiba terjadi, udah ngumpulin uang sekian banyak, dilaporkan sama mungkin masyarakat warga negara asing itu, kemudian lakukan pemeriksaan langsung begitu cepat PTDH langsung. Ini kayak cipta kondisi seolah-olah ada upaya untuk melengsarkan Donald dari jabatan Dir Narkoba. Memang kayaknya mantap kali ya posisi Dir Narkoba ini ya, kayaknya ladang duit ini posisi Dir Narkoba ini. Makanya kalau saya perhatikan ya nggak mungkin lah seorang kombes itu nggak pernah, saya banyak teman kombes nggak pernah mainnya seperti itu. Apalagi nih dari Akpol loh, jebolan Akpol, bukan jebolan sekolah sore nih. Kalau ini sekolah pagi loh Akpol ini loh. Kalau sekolah sore iyalah ya kan, level keilmuan sekolah sore itu berani melakukan hal-hal yang sedikit banyak di luar nalar kita gitu. Nah kalau lulusan Akpol sangat nggak mungkin, jarang terjadi itu. Nah ini memang ada upaya sabotase kursi jabatan kayaknya. Menurut saya sih seperti itu. Nah ini setelah dua anggota kepolisian dipecat Bang ya, berikut dengan jajarannya yang akhirnya dimutasi seperti itu. Nah tapi dari Abang sendiri sebenarnya langkah yang tepat itu seperti apa sih Bang dari kacamata hukum Abang sendiri? Harusnya yang dihukum itu kan sekarang ada barang buktinya. Nah sekarang dicek dulu barang bukti itu ada tidak ketika mereka kumpulkan itu kemudian ditempatkan kepada Dir. Nah terus kemudian apakah barang bukti uang-uang itu ditemukan di ruangan Dir Narkoba? Kalau memang benar di ruangan Dir Narkoba ya sudah tepat. Tapi kalau memang bukan di ruangan Dir Narkoba itu kayaknya nggak tepat. Kenapa? Ya bisa saja itu di mejanya penyidik atau apa gitu kan, atau di mana gitu yang disimpan oleh penyidik. Kemudian disalahkan Dir Narkoba, itu kurang tepat itu menurut saya. Itu salah sasaran tuh. Nah kembali lagi itu kelihatannya sabotase jabatan, kursi jabatannya Dir Narkoba. Dicek ulang lah, dicek ulang dulu. Oke, tapi ini Bang melihat dari kasusnya ini kan kronologi awalnya itu adalah penonton dari ya WNA, kita katakan WNA ya Bang ya. WNA itu hanya menonton terus tiba-tiba disamperin untuk diminta pengecekan untuk ini ya, pengecekan bahwasannya terlibat narkoba atau seperti apa gitu. Nah, pada saat hasilnya negatif, ini pun mereka dipaksa untuk membayar gitu. Nah, kalau hasilnya negatif itu salah polisi. Makanya kembali lagi itu kayak inisiatif dari penyidik. Memaksakan, ya kan, udah dicek negatif, udahlah kalau ada berapa mintain aja lah. Nah, ini inisiasinya loh, saya mau tahu nih inisiasinya siapa. Ketika diperiksa, cek urin, kemudian tidak ada hasil positifnya, melainkan hasilnya negatif, kemudian kenapa diperas gitu. Nah ini mau tahu nih inisiasinya siapa. Emang mungkin perintah langsung Dir? Emang Dir ada di situ saat itu? Kelihatannya sih nggak mungkin lah. Nah, kalau menurut saya itu inisiatif masing-masing penyidik itu. Nah, cuman saya juga agak bingung kenapa penyidik itu ditempatkan di konser itu, gitu.
Nah, saya rasa kan biasanya kan pihak penyidik dari Polres itu yang ditempatkan di konser ya, nggak pernah dari Polda Metro Jaya. Emangnya seberapa besar kuantitasnya sehingga sampai melibatkan Polda Metro Jaya pengamanannya kan gitu kan. Ini kan, dan biasanya kan pengamanan terhadap konser itu bukan dari Direktorat Narkoba sih menurut saya. Pasti ada di Sabara, ya kan? Nah, pengamanan itu kebanyakan dari Direktorat Sabara gitu. Nah, jadi kalau ini ada melibatkan Direktorat Narkoba, emang Direktorat Narkoba menerima informasi ada apa namanya peredaran narkoba di situ. Nah, kalau nggak ada peredaran narkoba, kemudian mereka ikut-ikutan mengamankan seolah-olah ada peredaran narkoba, nah ini udah salah besar. Nah, memang tindakan yang diambil oleh Kabid Propam itu cepat, ya tepat, ya kan. Cuman Kabid Propam janganlah cuman dipotong di atas, di bawah juga. Yang sekolah-sekolah sore itu dihajar juga. Jangan cuman pimpinannya jangan-jangan nggak tahu nih, ya kan, inisiasi masing-masing. Nah, ketika diperiksa, udah mungkin ada satu dua penyidik udah bilang aja lah Pak Dir yang perintahkan kan gitu. Akhirnya yang dicopot ini direkturnya, gitu. Jadi ya dikaji ulang lah artinya. Nah tapi nggak apa-apa, udah banding kok. Feeling saya dibanding nanti nggak mungkin dipecat sih itu. Kayak Bang Jerry aja, Bang Jerry Raymond Siagian kan begitu yang perkara Bang Sambo dipecat. Kemudian setelah dibanding kan diterima bandingnya. Nah, mudah-mudahan Donald juga diterima lah bandingnya, ya supaya tidak dilakukan pemecatan. Dengan adanya kasus seperti ini Bang, makin membuat buat citra oknum dari kepolisian ini semakin buruk di mata masyarakat tentunya ya Bang ya. Dari menurut Abang sendiri ini seperti bagaimana nih Bang menurut Abang untuk membangun citra kepolisian ini agar bisa bersih kembali namanya seperti dulu? Nah, kalau citra polisi ini kan ya susah saya bilang, karena di kepolisian itu sistem pengawasannya nggak menyeluruh. Harusnya ya Propam Mabes itu memeriksa ya polanya. Ketika ada polisi memeriksa terlapor, itu harus ikut diawasi pemeriksaannya. Nah, karena yang pemeriksaan penyidik ini semua sekolah sore. Nah, tingkat pemahaman penyidikannya itu pasti jauh di bawah yang sekolah akpol. Nah, sementara yang akpol itu kebanyakan duduk sebagai pimpinan yang menerima laporan, yang menerima langsung gelar perkara. Nah, jadi penempatannya itu. Nah, sementara ketika terjadi penyimpangan terhadap penyelidikan atau penyidikan, itu kita terima nasib dulu. Warga negara ini terima nasib dulu baru bisa melapor. Ketika melapor, nanti berkas perkara udah dilengkap-lengkapin gitu. Nah, ini suatu saran ya kepada Kapolri, harusnya di semua jajaran kepolisian baik Polres maupun Polda maupun Polsek itu harus ada Bid Propam Mabes yang mengawasi. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan itu di semua tingkat kepolisian kan ada propamnya. Propamnya harus mengawasi, mengecek langsung, ya kan. Contoh, misalnya hari ini pemeriksaan terhadap si A. Nah, pemeriksaan terhadap si A ini dilakukan oleh polisi berinisial contoh AA. AA memeriksa A. Jadi Bid Propam ini yang melihat ada jadwal pemeriksaan harusnya ikut serta melihat pemeriksaannya netral atau tidak. Nah, terus apabila ada potensi undang-undang ditabrak, ya, nah itu udah harus. Jadi sebelum terjadi pemberkasan tuh, Propam tuh udah harus memberikan peringatan gitu. Nah ini nggak pernah, jadi udah berkas dijadi-jadiin kadang-kadang. Inilah contohnya perkara yang Bang Rasman kan, berkas dijadi-jadiin kan gitu kan, seolah-olah yang tadinya nggak bisa sebenarnya karena ada undang-undang advokat, hak imunitas melekat pada advokat, bisa juga advokat ditersangkakan, dilimpahkan pula lagi berkasnya bisa P21. Nah ini pengawasan ini yang harus Kapolri perjelas sebenarnya. Jadi percuma ada buat Propam, ada buat Waprov, ada buat Paminal, nggak terjun langsung, ya kan? Karu Pamila, Karu Propos, Karu Propam itu cuma duduk-duduk aja. Harusnya bisa memerintahkan langsung, membuat laporan langsung kepada penyelidik mereka yang ada di jajaran tingkat Polres maupun Polda, itu setiap ada pemeriksaan itu tolong dicek
terhadap polisi yang memeriksa dan terhadap terlapor yang diperiksa. Itu harus dicek benar-benar netral apa enggak gitu. Nah ini cuman ya nggak mungkin juga lah, ya kan, polisi pun banyak kerjaannya gitu ya kan. Mereka lebih mementingkan, mereka itu sudah menilai suatu perkara itu dari bobot perkara. Jadi nggak sempat lagi lah mikirin untuk netralitas penyidikan, udah nggak mungkin. Jadi memang netralitas penyidikan itu nggak ada. Yang ada itu cipta kondisi terhadap penyidikan. Itu yang kita alami selama ini. Ya contohnya Bang Rasman. Ya ada lagi satu lagi klien saya di Jakarta Utara. Ya kan, disangka memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan perdata tanpa mengurai penerapan pasal 174 hukum acara tersangka. Nah inilah polisi. Tapi gimana? Kadang-kadang kita ketemu polisi, kita jadi yang anggap udahlah buang sial aja. Mungkin selama ini nggak pernah berdonasi kan, ya kan? Ya kita anggap udahlah ya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita hidup nggak pernah berdonasi. Ketika diperas polisi udah kasih aja lah, ya kan? Anggap aja kita nyumbang gitu. Jadi semua orang tuh udah pola berpikirnya begitu. Ketemu polisi, ya. Saya juga ketemu polisi, kalau ditangkap lagi ditilang, ya saya anggap udahlah selama ini artinya udah buang sial aja gitu. Ya kan? Jadi kita masyarakat Indonesia juga akan berpikirnya udah sama. Udah ketemu polisi buang sial aja. Jadi udah nggak berpikir lagi nih polisi masih bisa dipercaya atau enggak ya. Ya Pak, kebanyakan masyarakat Indonesia sudah tidak percaya. Intinya itu. Oke, terakhir mungkin Bang ada yang boleh disampaikan mungkin melihat dengan adanya kasus DWP yang akhirnya menyeret anggota Polri ini. Ada yang mau sampaikan? Ya kalau DWP yang anggota Polri ini saran saya kepada orang Malaysia, ngapain juga kalian jauh-jauh datang ke Indonesia untuk apa? Ya kan jadinya diperas kalian kan? Ya baguslah. Nah, udah jangan datang lagi ke Indonesia, lebih bagus. Itu saran daripada saya. Ya kan? Nah, terhadap polisi yang diperiksa oleh jajaran Mabes Polri ya, propamnya periksa lebih ke bawah lah. Jangan cuma berpihak pemeriksaan langsung kepada direktur ya, sementara yang di bawah, yang pelakunya kan di bawah ya, emang langsung dir yang meras, nggak mungkin lah, pelaku pemerasnya kan di bawah itu harus dikenakan turut serta itu, paling nggak kalau dirnya dicopot dia juga ikut dicopot gitu, kalau nggak ya udah sabotase kursi jabatan, udah gitu aja, sederhana.